Shalom adik-adik remaja, kita bersyukur dapat berjumpa lagi dalam ibadah remaja SMGT Jemaat Masaleh. Untuk itu mari kita memulai ibadah kita minggu ini. Kita memuji Tuhan, semuanya berdiri, kita memuji Tuhan, kita bertemu lagi. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita berdoa. Kiranya pertolongan dari Tuhan akan menyertai ibadah kita mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya ibadah remaja kita ini dapat berlangsung di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, sama-sama kita memuji Tuhan dengan sayapmu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menguasai kami dengan roh-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik remaja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, ampunkan setiap perkara dosa kami, sehingga melalui pengampunan-Mu kami semua dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik remaja, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Cerita kita minggu ini adalah lanjutan dari cerita kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah bercerita tentang keinginan bangsa Israel untuk mendirikan sebuah menara yang tingginya sampai ke atas langit, dan kakak Iner menyebut dia heaven atau
surga yang mencapai kepada Tuhan. Nah, cerita ini juga merupakan kelanjutan dari cerita Kakak Wagner minggu lalu, yaitu bahannya terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberikan judul Menara Babel. Adik-adik remaja sekalian, saya harapkan memperhatikan Alkitabnya dan Kakak Sisil akan membacakan ayatnya kepada kita. Kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 berbunyi, "Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi." Amin. Nah, sesuai dengan bacaan kita melihat ketika manusia memiliki rencana, ada satu hal yang menjadi ganjalan dari cerita kita minggu ini. Kira-kira apa ya? Kalau Kakak Iner sudah menceritakan bagaimana bangsa Israel memiliki rencana untuk sampai kepada Tuhan dengan usaha mereka, yaitu mendirikan sebuah menara yang sampai ke langit. Mereka berharap itu bisa sampai kepada Tuhan atau menyaingi Tuhan. Nah, apa sih yang salah sehingga pada ayat yang ke-5 Tuhan lalu berkata kepada mereka, "Baiklah kita turun melihat apa sih yang anak-anak manusia ini kerjakan. Sampai mana sih menara ini mereka buat? Mengapa sampai Tuhan harus turun melihatnya? Apa yang salah dengan rancangan bangsa Israel?" Dan jawaban yang paling atau yang bisa kita tarik dari cerita kita, yaitu ketika bangsa Israel mulai membuat atau merencanakan untuk membangun menara ini, walaupun untuk supaya mereka namanya diingat, ada satu hal yang mereka lupa ketika mereka ingin melaksanakannya, yaitu mereka lupa untuk melibatkan Tuhan dalam rencana mereka. Mereka lupa bahwa ketika kita tidak melibatkan Tuhan, maka tidak ada yang akan baik yang akan terjadi. Itu yang bisa kita lihat. Dan ketika bangsa Israel mengatakan, "Baiklah kita," kalau kita bisa baca dari ayat yang sebelumnya, dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, bagaimana bangsa Israel berbicara kepada saudara-saudaranya, atau ketika mereka berencana, apa yang mereka katakan? "Baiklah kita, baiklah kita, baiklah kita, baiklah kita." Itu yang dikatakan oleh mereka. Mereka tidak mengatakan bagaimana jika Tuhan mengizinkan atau jika Tuhan berkenan. Mereka lupa melibatkan Tuhan dalam rencana pembuatan menara mereka. Sehingga apa yang terjadi? Pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa menara tersebut berhenti untuk dibuat. Bahkan yang lebih parah lagi, Tuhan membuat mereka kacau balau. Mereka sudah tidak mengerti bahasa-bahasa mereka sendiri, mereka sudah tidak saling mengerti, mereka sudah tidak saling memahami, bahkan mereka sudah tidak bisa berbahasa lagi dengan saudara mereka karena bahasanya sudah berbeda. Hal inilah yang terjadi ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita belajar dari peristiwa Babel, bagaimana kita meletakkan Tuhan dalam posisi yang paling pertama ketika kita merancangkan kehidupan kita, terutama adik-adik remaja yang saat ini merancangkan cita-citanya, bagaimana ingin kembali memulai, menata kehidupannya, ingin berencana, saya ingin sekolah di sana, saya ingin berkuliah di sana, nanti kalau besar saya ingin kerja di sana. Nah, cerita ini atau firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita mulai dari kita berencana, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga kata Alkitab, apapun yang direncanakan pasti berhasil ketika kita melibatkan Tuhan. Itu kata
Amsal atau kata pemazmur yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan yang merencanakan segala sesuatu ketika kita melibatkan Tuhan, pasti semuanya berhasil. Amin firman Tuhan. Untuk itu mari adik-adik, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Dan untuk mengiringinya sama-sama kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, di mana kami kembali boleh melihat bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Nyata pada saat ini kami boleh menginjakan kaki kami di bulan Agustus kembali ya Bapa, kami boleh menginjakan kaki kami di minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki kesehatan ya Bapa, di mana begitu banyak orang di luar sana saat ini sedang menderita karena berbagai penyakit, terutama penyakit corona yang begitu banyak ditakuti orang. Kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Dan mari ya Tuhan terus menyatakan pemeliharaan-Mu atas kami, sehingga kami senantiasa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, melalui kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Senantiasa berkati kami ya Tuhan dalam pendidikan kami, dalam kami menempuh ilmu ya Bapa, terkhusus pada saat-saat sekarang ini di mana pendidikan dalam jalur online ya Bapa, Tuhan terus tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan, terus limpahkan rezeki-Mu kepada kami agar kami bisa diberikan kuota ya Bapa, agar kami bisa belajar dengan baik, berikan orang tua kami rezeki yang baik agar kami dapat menuntut ilmu ya Bapa, senantiasa percukupkan segala kebutuhan kami agar kami dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan di sana ya Bapa kami kembali boleh melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Jehovah Jireh ya Bapa, Engkau Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati kami dalam setiap pergaulan kami ya Bapa. Seperti kata firman-Mu ya Bapa, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu kami berdoa buat seluruh adik-adik remaja ya Bapa, ketika mereka bergaul, bahkan guru-guru sekolah minggu juga kami berdoa. Ketika kami bergaul ya Bapa, Tuhan terus senantiasa berikan kami teman-teman yang baik. Senantiasa berkati kami ketika kami bergaul, sehingga ketika kami bergaul biarlah orang dapat melihat bahwa kami anak-anak Tuhan yang setia, dan Tuhan senantiasa memagari kami dengan kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan terus menjaga kami dalam setiap pergaulan kami, dan biarlah dalam pergaulan kami nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati kedua orang tua kami yang juga senantiasa menjaga kami ya Bapa, senantiasa berkati mereka, juga berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa dalam menjaga kami, dalam mereka mencari pekerjaan ya Bapa, atau dalam bekerja ya Bapa. Tuhan berkati agar senantiasa dalam pekerjaan mereka Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu, sehingga ya Bapa melalui berkat yang Tuhan titipkan kepada mereka, mereka
boleh menjaga dan memelihara kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, bahkan keluarga kami dimanapun berada Tuhan berkati, agar senantiasa Tuhan cukupkan kami semua, lingkupi kami semua ya Bapa, pagari kami, bahkan setiap rumah kami ya Bapa, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, terkhusus sakit penyakit corona yang saat ini sedang mengganggu kami ya Bapa, yang membuat begitu banyak orang gelisah dan hilang pengharapan. Tetapi biarlah senantiasa kami meyakini bahwa Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami dan memberikan kami harapan. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, di mana mereka membuat keputusan-keputusan yang terbaik dalam pandemi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan mereka kebijaksanaan sebagai pemerintah yang Tuhan pilih untuk mengayomi kami. Senantiasa berikan mereka kebijaksanaan ya Bapa, hikmat-Mu, sehingga sebagai pemerintah yang baik mereka juga diberikan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Begitu banyak hal yang mungkin akan kami katakan tetapi tidak terucap dalam doa kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Jika ada adik-adik remaja yang mungkin pada saat ini juga terbaring lemah, kiranya Tuhan yang datang memberkati mereka ya Bapa, memberikan kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada-Mu, sehingga mereka boleh kembali pulih dan sehat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan ketika mungkin pada minggu-minggu ini ada adik-adik remaja yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Bapa, senantiasa bahkan berkat-berkat-Mu kepada mereka, agar senantiasa ketika mereka beroleh pertambahan usia, mereka boleh bersyukur bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa menyertai hingga usia yang Tuhan berikan kepada mereka saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ajar kami senantiasa bersyukur dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami, sehingga semuanya dapat berhasil. Inilah doa kami, suruh sembahyang kami, yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak Sisil, doa Bapak kami belepotan, minta maaf ya. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita berdiri sama-sama, kita kembali puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari semuanya memberikan kesaksian kepada Tuhan dengan menyatakan Tuhan kita sungguh baik dalam pandemi saat ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus berkesudahan. Baik, sungguh amat baik, berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami di minggu ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan adik-adik remaja bahkan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.